Oke teman-teman, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk hari ini saya akan mencoba untuk mensimulasikan daripada aplikasi atau alat bantu untuk perhitungan suara. Di antaranya teman-teman semuanya perlu diketahui bahwa nanti dalam perhitungan C hasil teman-teman semuanya bisa dipermudah dengan aplikasi ini. Baik, tanpa berlama-lama lagi kita mulai saja. Di sini saya punya aplikasi C hasil, diantaranya itu adalah sebuah soal. Contohnya begini. Ini adalah salah satu soal di mana soal tersebut wajib teman-teman isi untuk latihan. Diantaranya adalah sebagai berikut. Contoh, pada tempat pemungutan suara TPS 33 Desa Majalaya, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, tercatat jumlah DPT yaitu adalah 121 jumlah DPT dan jumlah perempuan 103. Sehingga jumlah total DPT adalah 224. Caranya teman-teman, kita coba di sini. Langkah pertama teman-teman yaitu adalah kita masuk dulu ke menu. Kita ganti di sini yaitu desa dan TPS-nya masing-masing berdasarkan TPS teman-teman. Langkah pertama itu. Langkah kedua, kita perhatikan teman-teman, kalau teman-teman sudah memiliki DPT, maka langkah pertama yang harus teman-teman lakukan adalah memasukkan DPT daripada jumlah DPT yang ada, yaitu adalah input pada posisi laki-laki dan perempuan. Sehingga jumlah totalnya itu sesuai dengan soal. Contohnya, soal di sini yaitu adalah jumlah laki-laki itu otomatis akan muncul daripada C hasil Presiden sampai dengan DPR, yang terakhir adalah DPRD provinsi, yaitu adalah dengan jumlah total di sini adalah 224. Caranya kita contohkan, kita hapus satu. Maka dalam C hasil Presiden ini akan berkurang, jumlahnya 223. Bagaimana untuk menambahkannya? Teman-teman tinggal masuk ke DPT, baru masukkan ke laki-laki. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah memasukkan DPT ini, teman-teman tidak usah mengisi daripada nama yang ada di DPT ini. Nah, kalau seandainya teman-teman tidak memiliki DPT, maka teman-teman wajib mengisi daripada formulir ini secara manual. Nanti saya jelaskan. Nah, untuk itu, teman-teman semuanya, kita masuk ke dalam DPT pemilu. Nah, setelah masuk ke dalam DPT pemilu, yaitu adalah jumlahnya 224, laki-laki 212, perempuan 103. Kita lihat di sini otomatis akan muncul yaitu adalah pada 121 103. Kita cek 121 103. Itu otomatis semuanya akan terisi dari DPR, DPT sampai dengan yang terakhir yaitu adalah pemilihan DPRD provinsi dan kabupaten. Itu otomatis akan muncul. Kalau seandainya teman-teman jumlah DPT-nya dirubah daripada DPT yang ada pada posisi jumlah DPT pemilu. Baik, kita lanjutkan. Nah, setelah teman-teman mengisi daripada DPT yang ada, langkah selanjutnya teman-teman yaitu adalah melihat soalnya dulu. Setelah melakukan pembukaan kotak suara dan perhitungan surat suara dengan jumlah rincian DPR, dengan jumlah rincian surat suara DPR yaitu adalah, ini mohon maaf, kita kalikan 2% dari jumlah surat suara. Berarti kurang lebih tambahannya 4 yaitu adalah 228. Maka langkah pertama teman-teman adalah kita tuliskan 228. Di mana ini mengisi 228 yaitu adalah 2% dari jumlah DPT. Kita klik di sini, kita masukkan kepada DPR. Kita masukkan di sini jumlah surat suara yang termasuk DPT surat cadangan. Kita masukkan itu adalah 228. Nah, setelah selesai memiliki jumlah surat suara 228 termasuk jumlah cadangan, maka lakukan teman-teman yaitu adalah yang selanjutnya setelah pembukaan kotak surat suara yaitu dengan jumlah 228. 228. Nah, diantaranya untuk DPT yang hadir yaitu adalah 80 orang perempuan, ya, 80 orang laki-laki dan 77 perempuan. Jadi, teman-teman ketika pas pelaksanaan, teman-teman fokus kepada daftar hadir. Di antaranya pada DPT kita coba di sini adalah laki-lakinya kita hitung. Contohnya teman-teman, di sini ada pulse. Kita tinggal ganti saja dengan true. Kita ganti saja di sini laki-lakinya yaitu ada 80 orang. Contoh kita simulasikan 80 orang, kita pulse di sini ganti dengan true. Kita rubah menjadi 80 orang. Contohnya kita rubah 80 orang.
Ini terlalu lebih. Kita rubah 80 orang ya, teman-teman. Nah, contoh di sini sesuai dengan soal 80 orang baru pasti. Ini contoh adalah laki-laki yang hadir, sedangkan untuk perempuan yang hadir, kita pilih perempuan yang hadir, kita cek di sini, kita filternya hilangkan, baru kita pilih untuk perempuan yang hadir. Contohnya teman-teman, kalau ada yang hadir, tinggal teman-teman yang tadinya false ganti dengan true. Nah, yang selanjutnya untuk laki-laki yang hadir, mohon maaf, untuk perempuan yang hadir adalah 77 orang. Kita coba untuk simulasi, untuk perempuannya kita rubah menjadi 77 orang. Oke, baru kita oke. Kita ganti menjadi true. Artinya kalau ada DPT yang hadir, teman-teman lakukan adalah yang tadinya false rubah dengan true. Baru kita kopikan dan kita rubah menjadi 37 yang hadir sesuai dengan jumlah DPT yang melaksanakan hak pilihnya. Kita ganti 77 sehingga posisinya kita cek di sini untuk CDPR. Nah, di sini muncul yaitu adalah jumlah DPT yang hadir 80 untuk laki-laki dan untuk perempuan 77 sehingga totalnya adalah 157. Oke ya. Jumlah totalnya adalah 157. Oke. Pada TPS 33 terdapat pindahan. Menggunakan hak pilih terdapat rincian sebagai berikut. Jumlah di luar provinsi terdiri dari 1 orang laki-laki. Maka teman-teman masukkan ke dalam DPT atau DPTB, yaitu adalah 1 orang laki-laki. Teman-teman kita tuliskan di sini cukup hanya laki-laki saja. Kita tulis. Oke, kita tulis. Perhatikan baik-baik dalam soal. Di sini yaitu adalah terdapat di luar provinsi. Artinya adalah teman-teman harus mengetahui dulu petunjuk dalam DPTP, yaitu adalah jumlah daripada luar provinsi. Nah, di sini, maka surat suara yang diterima jikalau pindah ibu kota yang lain adalah 3, kalau pindah daripada provinsi, pindah kabupaten lain satu sama dengan provinsi, terdapat surat suara atau DPD hanya 2 saja. Maka di dalam soal di sini disebutkan bahwa memilih di luar provinsi, berarti hanya menerima 2 surat suara. Baru kita masukkan ke dalam DPTB, diantaranya yaitu adalah menerima surat suara adalah 2. Oke ya, menerima surat suara 2 karena berada pada luar provinsi, yaitu adalah pada jumlah laki-laki. Oke, yang selanjutnya, jumlah pemilih di luar kabupaten, namun berbeda daerah. DPR RI terdiri dari 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Jumlah di luar kabupaten, artinya di luar kabupaten tapi sama dengan 1 provinsi. Nah, di luar kabupaten sama dengan 1 provinsi, yaitu adalah memilih kota lain 1 provinsi terdapat dapil DPRD mendapatkan surat suara berarti 3. Oke, kita tuliskan di sini adalah 1 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Kita masukkan ke dalam C hasil, ke dalam DPTB. Ke dalam DPTB adalah terdapat laki-laki 1 orang, untuk perempuannya 1 orang. Itu kita tuliskan mendapatkan 3 surat suara. Oke ya. Setelah itu kita masukkan. Yang selanjutnya adalah jumlah pemilih dari luar kabupaten. Namun dalam 1 provinsi pemilihan DPR, jumlah terdiri dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Berarti beliau menerima hak surat suaranya 4. Kita lanjut. Berarti diantaranya di sini kita sebutkan bahwa 3 orang laki-laki dan 1 orang perempuan. Kita tulis di sini untuk DPTB-nya 3 orang laki-laki, 1, 2, 3, dan 1 orang perempuan. Ya, untuk 1 orang perempuan. Berarti menerima surat suaranya 4. Kita ketik 4. Oke. Jika sudah menerima surat suaranya 4, maka di sini ada jumlah pemilih di luar kecamatan berbeda dapil dalam 1 kabupaten terdiri dari 5 orang. Nah, di sini jumlah pemilih dari dalam kabupaten, jumlah pemilih dari luar kabupaten dalam 1 provinsi DPR berarti menerima 3. Mohon maaf, 3 di sini contohnya sama 3 ya. Di sini berarti menerima surat suara 4. Itu adalah jumlah laki-lakinya
yaitu adalah laki-lakinya 5 orang. Jumlah pemilih dari luar kecamatan berbeda dalam satu dapil kabupaten ini, mohon maaf. Ini sudah benar, 4. Oke, di sini kita 4 lagi. Oke ya, ini kita tuliskan P, di sini kita tuliskan P juga. Nah, di sini terdapat di antara jumlah dari luar kecamatan berbeda dalam satu dapil atau dalam satu kabupaten terdiri dari 5 orang laki-laki. Contohnya kecamatan mana, tapi sama gitu. Kita di sini adalah memilih 5 untuk laki-laki. Kita tulis 5 orang laki-laki. Kita tuliskan L. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti menerima hak surat suara 5. Oke ya. Nah, jika sudah, teman-teman semuanya, yang selanjutnya, ada 6 orang pemilih dari 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan merupakan warga setempat, namun belum terdapat di DPT. Kemudian 2 orang, berarti intinya 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan ini adalah yang sudah melakukan pendaftaran sebelumnya, yaitu tidak daftar ke DPT, berarti masuk ke dalam DPK. Kita lanjut ke dalam DPK, yaitu adalah 6 orang, 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Kita masukkan 3 orang laki-laki dan 3 orang perempuan. Namun di sini teman-teman semuanya, DPK itu menerima 5 surat suara pastinya. Yang selanjutnya, kemudian 2 orang laki-laki tersebut datang ke TPS belum tepat waktunya. Hak untuk mendapatkan KTP dan KPPS NIK pemilih tersebut, cek DPT online belum daftar pemilih. Kemudian dicatat ke dalam daftar hadir pemilih khusus, namun diminta datang ke TPS. Artinya adalah dalam 6 orang ini itu sudah dicek. Namun untuk yang hadir itu cuma 2 orang. Nah, kemudian dalam catatan kehadiran tersebut bahwa datang lagi ke hak pemilih yaitu adalah jam 12 sampai sesuai dengan pemungutan suara pemilihan tersebut tidak hadir dari TPS, sementara 1 orang hadir dan 3 orang perempuan lainnya menggunakan hak pilihnya sampai pada selesai waktunya pemungutan suara, pemilih tersebut tidak hadir di TPS, sementara 1 orang laki-laki. Nah, di sini yang dimasukkan ke dalam DPT itu adalah 6 orang, sedangkan yang melakukan hak pilihnya yaitu adalah datang jam 10. Namun untuk hak pilihnya itu adalah 1 orang, diantaranya yaitu adalah sementara 1 orang laki-laki dan 3 orang perempuan lainnya menggunakan hak TPS dalam waktu setempat. 1 orang laki-laki menunjukkan KTP elektronik. Artinya 2 orang laki-laki hadir, 1 orang laki-laki hadir, 3 orang perempuan hadir. Berarti yang tidak hadir adalah laki-laki 2 orang. Maka kita masukkan di sini dengan rumus true. Oke. 3 orang laki-laki, di sini kita tulis di sini perempuan. Oke, di sini kita tuliskan true. Oke ya. Nah, setelah semuanya sudah masuk, maka dalam TPS tersebut terdapat di sana sebenarnya hak pilihnya sebanyak perempuan 1 orang. Perhatikan, dalam TPS tersebut juga hadir disandang disabilitas sebanyak 1 orang perempuan. Ini yang hadir itu adalah yang masuk ke dalam DPT. Maka untuk menentukan disabilitas dan bukan disabilitas, teman-teman cukup memilih, perhatikan baik-baik, di dalam DPT teman-teman tinggal perhatikan pada kolom paling bawah. Pada kolom paling bawah disandang disabilitasnya apa? Mohon maaf, contohnya yaitu adalah disabilitas lainnya. Contohnya kita tulis di sini yaitu adalah terdapat 5 orang, 1 orang penyandang disabilitas.
Kita tulis di sini, contohnya mohon maaf adalah nomor DPT 1, kita tuliskan 5. Sesuai dengan kategori disabilitas yang dimilikinya. Oke ya. Nah, jika sudah, teman-teman semuanya, dalam pelaksanaan pemungutan suara, terdapat pemilih yang mengembalikan surat suara kepada KPPS karena kekeliruan mencoblos. Nah, ini, pada poin ini, teman-teman semuanya perlu diperhatikan. Pada poin ini, teman-teman wajib menuliskan berapa surat suara yang dikembalikan. Intinya, pastikan dulu ini sudah benar. Kita cek kepada hasil DPR. Nah, di sini muncul bahwa yang menggunakan DPT adalah sekian orang, untuk yang DPTB sekian orang, untuk yang DPK adalah 4 orang, sehingga jumlahnya 261. Kita cek di sini, yaitu adalah jumlahnya 261. Betul ya? Yang ini sama dengan yang ini. Artinya adalah jumlah suara yang digunakan adalah 261, jumlah surat suara atau yang menggunakan hak pilihnya adalah 161. Namun di sini ada dalam soal bahwa ada 5 yang melakukan kekeliruan dalam mencoblos. Kita tulis di sini adalah 5. Sehingga jumlah surat suara yang tersisa termasuk cadangan adalah jumlahnya, kita kasih tanda dulu, kita kasih tanda kuning, sehingga jumlah surat suara termasuk surat cadangan adalah 62. Kita jumlahkan 61 ditambah 5 ditambah 62, sehingga hasilnya yaitu adalah 228. Kita coba. Sama dengan 261 ditambah 5 ditambah 63, sehingga jumlahnya sama dengan jumlah cadangan dan surat suara. Jelas ya teman-teman? Oke, jika sudah, di sini data pemilih disabilitas sesuai dengan soal, yaitu adalah 1 orang. Otomatis muncul dengan sendirinya ketika teman-teman memilih daripada DPT mana yang melakukan atau yang mendapatkan disandang disabilitas. Yang tadi saya sebutkan, di mana lihatnya dari sini. Dari rumus ini, bahwa ada tunadaksa, tunanetra, tunarungu, tunawicara, dan grahita, ataupun disabilitas lainnya. Saya ambil disabilitas lainnya. Nah, setelah itu, setelah sampai soal ini, setelah melakukan perhitungan pemilu DPR, ada sebagai berikut. Partai nomor 1 menghasilkan jumlah surat suara, yaitu adalah 59. Perhatikan, dengan rincian sebagai berikut. Untuk suara partai adalah kita tulis, yaitu adalah 10. Kita masuk ke dalam DPR, ke bawah. Untuk partai nomor 1, yaitu adalah 10. Oke ya, 10. Untuk calon nomor 2, untuk partai nomor 1 memperoleh 59 surat suara dengan rincian coblos gambar partai 10. Untuk nomor 2, calon nomor 2, yaitu untuk yang nomor 2, yaitu adalah 10 surat suara. Kita tulis di sini 10 surat suara. Maaf, 10 surat suara. Yang selanjutnya, ini mohon maaf, untuk partai nomor 1 memperoleh surat suara, yaitu adalah surat suara untuk nomor 1. Kita ambil. Ini delete dulu, yaitu adalah 10, tambah 10, terus untuk yang selanjutnya 24, untuk DPR, untuk calon nomor 5, kita ambil nomor 5, yaitu adalah berapa? 24, kita tuliskan 24, untuk nomor 8 adalah 18. Nah, ini salah, mohon maaf. Ini jumlahnya yaitu adalah 62. Kita ambil 62. Kita coba 62. Nah, untuk partai nomor 1 mendapatkan perolehan suara yaitu adalah 62 dengan gambar coblos partai 10 suara. Nah, yang selanjutnya. Untuk partai mendapat perolehan 40 yaitu adalah mencoblos partai nomor 1 suara, yaitu adalah untuk calon nomor 1, kita ambil nomor 2, kita ambil nomor 2, kita ambil nomor 2. Nah, yaitu adalah untuk nomor 1 jumlahnya berapa?
Untuk nomor 1 yaitu adalah jumlahnya 1 suara. Untuk nomor 2, 14 suara. Contohnya nih ya, ini contoh ya. 14 suara. Untuk nomor 3, untuk nomor 5, 1. Untuk nomor 8, 18. Untuk nomor 5, untuk nomor 5 yaitu adalah 1. Untuk nomor 5, 1. Untuk nomor 8, 18. Kita ambil. Untuk nomor 8, 18. Untuk nomor 8, 18. Untuk nomor 8, 18. Sehingga jumlahnya yaitu adalah bukan 40 tapi 30. Ini salah soal ya teman-teman. Oke. Yang selanjutnya lagi. Partai nomor 3 terdapat daripada 10 ditambah 3 ditambah 15 ditambah 16. Kita hitung, kita coba. Di sini ada 10, nomor 2, nomor 1 10, kita ambil. Nomor 1 10. Terus nomor 2 nomor 2 yaitu adalah 3. Yang selanjutnya nomor 5 15. Oke. Nomor 8 16. Kita ambil nomor 8 16. Oke. Sehingga total jumlahnya 44. Yang selanjutnya, untuk partai nomor 4 memperoleh 10 suara, diantaranya nomor 1 yaitu adalah 2. Nomor 1 adalah 2. Nomor 2, 2. Nomor 3, nomor 5, 2. Dan yang terakhir nomor 8, 4. Oke, selesai. Sehingga di sini teman-teman semuanya ketika di akhir, di ujung, itu adalah 146 suara sah keseluruhan. Nah, untuk jumlah surat suara, sama dengan ini, yaitu adalah 146. Maka yang tidak sah adalah 15. Totalnya adalah 161. Kita perhatikan. Kenapa 161? Teman-teman semuanya. 161 di sini adalah sesuai dengan jumlah daripada yang menggunakan hak pilihnya. Oke ya. 161 diantaranya adalah jumlah surat suara sah yaitu adalah 146. Yang tidak sahnya 15. Kenapa 15? Dan ini kenapa 146 diantaranya yaitu adalah 146 total daripada perolehan surat suara dari setiap calon. Nah, itu adalah DPR. Untuk presiden juga sama, ini otomatis muncul. Itu adalah sedikit simulasi mengenai tentang aplikasi perolehan surat suara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Nah, di sini DPT-nya belum dimasukkan. Teman-teman tinggal masukkan 228. Otomatis bakal muncul. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya. Bila itu Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.